Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Virus dalam acara Salam Pramuka. Jadi persentase itu cukup besar SD negeri Kota Bogor ini dibandingkan dengan Bekasi, Depok, Bandung. Nah, presentasi SMP terhadap kota SMP negeri terhadap kota SMP itu Kota Bogor hanya mengalahkan Depok saja, tapi kalah dibandingkan dengan Bekasi dan Bandung. Kemudian slide berikutnya kita lihat usia dan jenis kelamin putus sekolah itu 65% itu di bawah usia 24 tahun. Kalau kita mau meningkatkan IPM yang dihitung oleh BPS setelah kami koordinasikan dengan kepala BPS itu adalah penduduk di bawah 25 tahun yang memegang ijazah. Jadi itu yang agregat yang bisa meleverage untuk IPM 10 itu cukup kuat untuk kita kurangi. Cuma SMP betul sangat kekurangan sekali. Nah, untuk SMP ini saya langsung ke penerimaan sekolah atau penerimaan murid baru PPDB. Saya di distrik tahun 2020 itu kita analisis 2020, 2021, 2022 pendaftar meningkat setiap tahun. Tahun 2020 itu ada 12 ribuan, 2021 13.500, 2022 14.295. Daya tampungnya tetap. Nah, kalau dihitung sebenarnya itu kan daya tampung 5.500 sampai 6.000. Ini ada sekitar 9 ribuan yang tidak tertampung ke sekolah negeri itu yang tidak daftar. Karena yang daftar ini juga nggak cuma dari SD negeri, swasta, RI juga itu ada. Dan dari luar kota Bogor juga banyak. Karena kita mengalokasikan sekitar 10%. Karena apa? Kota Bogor itu magnet untuk sekolah. Ini juga yang harus menjadi bahan perhatian kita. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti pendidikan itu kan harus memberikan bagaimana masa depan bagi anak-anak dan tentu bangsa dan negara ini ke depan. Karena itulah maka pelayanan dan mutu pendidikan itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama mungkin yang hari ini akan kita diskusikan. Kemudian juga tadi betul memang tidak boleh kita pungkiri bahwa kita masih di posisi rata-rata lama sekolah kita itu masih kategorinya yang sangat rendah, atau angka putus sekolahnya kalau kita lihat tadi juga sangat tinggi. Nah, ini tentu sebetulnya sudah ada upaya-upaya kita yang coba kita lakukan terkait dengan menghadapi situasi seperti itu. Angka putus sekolah itu lebih banyak kemungkinan itu di usia-usia tadi yang disampaikan itu kan rata-rata lama sekolah kita itu rendah itu karena memang di usia-usia di atas usia sekolah sebetulnya, usia anak sekolah gitu ya, karena yang disurvei itu kan sampai usia 21 tahun ke atas ya, dan itu sudah bukan anak ke sekolah lagi sebetulnya gitu kan ya. Nah, ini tentu maka nanti ke depan peran PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat ini menjadi salah satu jawaban
untuk menjangkau masyarakat kita yang dari sisi usia itu sudah bukan lagi kategori usia anak sekolah, yang notabene mereka mungkin terputus pada saat dulu bersekolah. Memang tantangan terakhirnya adalah kebutuhan lahan. Terkait dengan kebutuhan lahan, memang opsi yang pertama atau alternatif yang pertama mungkin yang bisa kami lakukan adalah menginventarisir tadi terkait dengan beberapa lahan yang memang sudah tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, terutama untuk contohnya tadi seperti yang SD yang akan dikarjar, kemungkinan nanti SD lamanya akan menjadi tanah dan bangunan yang idle, nantinya mungkin bisa menjadi opsi untuk kebutuhan sekolah menengah pertama tadi. Jadi sosialisasi boleh ada, tapi dalam porsi yang cukup saja. Jadi intinya apa? Ya, pendidikan sekarang menjadi prioritas kita, ya, karena IPK indeks pembangunan manusia kita kan masih rendah. Ya kan, kenapa? Karena lama masa sekolah anak-anak Bogor baru 10,5 tahun. Apa ibu bapak nggak malu? Dari tahun berapa itu 10,5 tahun? Masa nggak ada perubahan? Ya kan? Masa anak Bogor 10,5 tahun ya masih kalah dari Bekasi, kalah dari Depok, apalagi kalah dari Bandung. Ya mestinya kita sama-sama malu. Ya, anak Bogor itu paling nggak mestinya sarjana semua kalau bisa. 70% sarjana semua. Nah, IPB ada di Bogor, ya kan? Unpad juga cukup representatif, ada WITA dan sebagainya. Nah, terakhir saya minta para lurah terutama, ya, para ibu lurah, bapak lurah, cek anak-anak yang putus sekolah. Ya, kalau dalam masa sekolah segera koordinasikan di wilayah, panggil distrik, ya, kemudian panggil sekolah swasta, bisa ditampung kemana? Wandik ikut campur di situ. Kalau perlu kita juga ikut campur di situ. Jangan sampai ada anak kota Bogor yang putus sekolah. Nah, sementara kita masih bergulat tentang stunting lah, ya, pengentasan kemiskinan, ya masih di situ-situ aja. Sementara jalan keluar untuk mengentaskan stunting, mengentaskan kemiskinan di mana? Sekolah. Nggak ada lagi apa namanya. Nah, jadi tidak ada jalan lain kecuali kita memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat Bogor, memberikan akses luas-luasnya kepada kesehatan masyarakat, ya, memberikan akses seluas-luasnya untuk infrastruktur, untuk pemanfaatan lahan-lahan yang memang dibutuhkan untuk semua urusan pengentasan kemiskinan, pengentasan kebodohan, pengentasan permasalahan sosial yang sekarang kita temui. Itu tugas kita, bukan tugas orang lain. Tolong ini jadi perhatian kita, carikan solusinya, dan jangan terlena. Anak-anak kita butuh bantuan, dan saya minta ya semuanya mulai dari sekarang udah pikirkan fokus. Ya, tadi tuh yang ini harapan, tapi tentu harapan ini kan jangan jadi hanya ngomong kosong gitu kan. Kalau ditindaklanjuti, karena membuat kajian tadi juga tidak mudah ya, tidak mudah berdasarkan data dan kita lihat fakta-fakta di lapangan. Jadi itu aja Pak Wadi, terima kasih moderator dan teman-teman di OPD. Tolong mulai dari sekarang kita fokus. Ini kesempatan kita, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan rangkaian fokus group discussion tentang sebaran SMP di Kota Bogor. Sebetulnya permasalahan pendidikan di Kota Bogor ini bukan hanya urusan sebaran sekolah saja, tetapi masih banyak hal-hal lain yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan. Salah satunya adalah mengenai penyelarasan ya aturan pemerintah pusat dengan aplikasi di lapangan di daerah terkait dengan penambahan honorer ya di tahun 2020
2023 mendatang yang berakibat atau berekses kepada kekurangan guru honorer di sekolah-sekolah. Kemudian juga kita dorong merger SD ya, yang selama ini mungkin ada satu lahan, satu lokasi, SD-nya ada 2, ada 3, kita merger. Tujuannya apa? Tujuannya supaya guru bisa disatukan dan ada penghematan tenaga kerja. Kemudian untuk SMP juga kita melihat ada beberapa potensi, khususnya lahan pemerintah daerah yang disewa oleh yayasan-yayasan pendidikan yang masa waktunya sudah habis akan kita ambil alih dan mungkin nanti kita teruskan juga untuk sarana dan prasarana pendidikan. Terakhir kita juga akan menginventarisir aset-aset daerah dan juga PSU untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan sosial kemasyarakatan yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam rangka FGD untuk sebaran sekolah SMP bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini kita baru selesai mengadakan acara FGD tentang penambahan jumlah daya tampung SMP negeri di Kota Bogor. Dan hari ini kita bahas hasil analisa dan kajian yang dilakukan oleh kami Dewan Pendidikan terkait dengan bukan hanya dengan jumlah, tapi juga pola sebaran. Dalam artian bukan jumlahnya hanya jumlahnya saja yang harus ditambah, tetapi penyebaran agar akses masyarakat bisa masuk ke SMP negeri juga itu harus dipikirkan. Tadi dibahas seperti misalnya di Bogor Selatan itu memang sekolahnya ada lebih dari ada 4 atau 5, tapi tertumpuk di satu titik sehingga wilayah Bogor Selatan yang lain jauh. Jadi semua tadi stakeholder, Bapeda, Dinas Pendidikan, BKAD dan bahkan Pak Wakil sendiri tadi mendukung bahwa ini harus dipercepat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada langkah yang spesifik dan real untuk mewujudkan apa yang tadi kita bahas. Cukup sekian kegiatan pramuka kali ini. Saya pamit undur diri dan salam pramuka.